Ada sebuah pulau yang dijaga ketat oleh tentara bersenjata lengkap. Tapi, mereka bukan menjaga harta karun emas atau permata. Mereka menjaga sesuatu yang jauh lebih berbahaya, manusia. Inilah pulau yang sering disebut sebagai Alcatraz-nya Indonesia. Tempat di mana para narapidana kelas kakap dikurung. Tapi, tahukah kamu? Di balik tembok tinggi dan jeruji besi yang super ketat itu, tersimpan sebuah laboratorium rahasia alam. Bahkan para ilmuwan belum sepenuhnya memahami isinya. Selamat datang di Pulau Nusa Kambangan. Di setiap sudutnya, tersimpan kisah yang tak biasa. Lebih menegangkan dari drama penjara. Pulau ini menyimpan kisah yang tak terduga, dari spesies langka hingga makhluk endemis yang hanya ada di sini. Bersiaplah. Kali ini kita akan mengungkap sebuah pulau misterius. Sebuah benteng. Bukan hanya untuk para narapidana kelas kakap, tapi juga benteng terakhir keanekaragaman hayati Indonesia. Apa saja yang tersembunyi di dalamnya? Ayo, kita bahas. Inilah Pulau Nusa Kambangan, sebuah pulau kecil di pesisir selatan Jawa Tengah. Secara administratif, masuk wilayah Kabupaten Cilacap, luasnya sekitar 210 km persegi. Tapi rahasia yang disimpannya jauh lebih besar dari itu. Status Nusa Kambangan sebagai pulau penjara sudah dikenal sejak lama. Ada 8 lembaga pemasyarakatan di sini, termasuk yang berstatus pengamanan super ketat. Pada tahun 1905, Belanda menyatakan pulau ini sebagai wilayah terlarang. Mereka membangun penjara untuk para penjahat kelas berat. Setelah Indonesia merdeka, penggunaan pulau ini tetap berlanjut. Terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ratusan pembangkang politik dikurung di sini. Sebagian besar adalah tahanan politik, anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia. Mereka ditahan tanpa pernah diadili. Banyak yang meninggal karena kelaparan atau sakit yang tak pernah ditangani. Jejak masa itu masih bisa ditemukan lewat benteng-benteng tua dan terowongan bawah tanah yang tetap berdiri meski telah dimakan usia. Di sudut-sudut pulau, bangunan tua itu kini ditumbuhi pepohonan besar. Justru inilah yang membuat nuansa historis terasa kuat. Tapi Nusa Kambangan bukan hanya tentang penjara. Pulau ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa di bagian timurnya. Ada kawasan konservasi bernama Cagar Alam Nusa Kambangan Timur. Disinilah rumah bagi flora dan fauna langka. Dalam ekosistem yang sangat unik, hutan di sini dipenuhi pepohonan langka, seperti garut tanduk dan pelaahlar. Keduanya adalah pohon endemik yang hanya bisa ditemukan di Nusa Kambangan. Selain itu, pulau ini juga menjadi habitat banyak satwa langka. Menurut data dari BKSDA Jawa Tengah, tercatat ada 43 spesies herpetofauna, terdiri dari 16 spesies amfibi dan 27 spesies reptil. Yang paling mengagumkan adalah makan tutul Jawa Panthera pardus melas. Ada 2 varian warna, tutul dan hitam pekat. Populasi mereka di pulau ini relatif stabil. Tercatat ada sekitar 18 ekor, meskipun jumlah sebenarnya bisa jauh lebih banyak. Lalu ada buaya muara Crocodylus porosus sepanjang 3 meter, buaya terbesar di dunia, yang juga hidup di pulau ini. Tak hanya itu, ada pula kangkareng perut putih antara Coceros albirostris. Burung langka ini sangat dilindungi, tapi di sini populasinya masih aman. Selain satwa besar, masih banyak hewan lain di sini, seperti lutung, monyet ekor panjang, kijang, tupai, babi hutan, dan ratusan jenis burung serta reptil lainnya. Semua ini menjadikan Nusa Kambangan sebagai salah satu kawasan pelestarian alam paling penting di Indonesia. Ia adalah simbol keragaman alam Nusantara. Namun, di balik semua keindahan itu, ancaman terus mengintai. Penebangan liar dan pencurian kayu-kayu langka masih sering terjadi. Kayu-kayu bernilai tinggi diambil untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan.
Perburuan liar pun belum berhenti. Satwa-satwa langka jadi korban. Jika terus dibiarkan, Nusa Kambangan yang kokoh ini bisa hancur perlahan. Perdagangan satwa ilegal juga masih berlangsung. Hewan-hewan dilindungi dijual demi keuntungan. Jika ini terus terjadi, maka bukan hanya pulau ini yang terancam, tapi juga ekosistem besar yang bergantung padanya. Lalu, apakah kita akan diam saja? Menunggu semuanya lenyap, inilah saatnya. Saat di mana suara dan kepedulian kita dibutuhkan. Sekecil apapun aksi kita, akan membawa dampak besar bagi kelangsungan ekosistem, termasuk bagi hidup kita sendiri. Karena jika alam rusak, maka manusia akan ikut hancur. Mari kita dukung para relawan konservasi yang terus menjaga hutan, hewan, dan sejarah di Nusa Kambangan. Mari kita jaga. Mari kita lestarikan, agar bumi yang kita pijak hari ini